Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat GKI Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini dengan penuh sukacita kita akan hampir hadirat Tuhan. Bersyukur bagi Yesus jika pada kesempatan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami, Tuhan bangunkan kita semuanya dalam keadaan yang baik, dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Mari sama-sama dengan penuh kesungguhan hati kita akan menyembah Dia, Yesus, Raja kita. Kau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Layaklah Engkau menerima segala pujian syukur kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi naikkan pujian-Mu bagi Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
shikaralabo, hinaralama yaralamasi, hinaralama yaralamaso. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan sediakan atas kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk membuka hari kami, mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa tangan kuat kuasa-Mu yang akan terus menuntun langkah kami di hari ini. Pakai siap kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai siap kami Tuhan hidup dalam jalan-jalan-Mu, dan biarlah Tuhan Injil hidup-Mu terpancar dalam hidup kami. Ini siap kami Tuhan, hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman Tuhan pagi hari ini, sehingga bertumbuh, berbuah, dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Pagi hari ini tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada dalam keadaan sukacita, yang pasti dalam keadaan sehat. Mari kita meletakkan hari ini di dalam segala kegiatan kita. Kita awali, kita dasari dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama bagaimana kita bebas dari belenggu khawatir. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nats ini mengatakan bahwa kita jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya dalam segala aspek kehidupan, baik tubuh kita, jiwa kita maupun roh kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus, Anak Allah, tinggal sudah diberikan kepada kita, dan itu semua sudah disediakan bagi kehidupan kita. Artinya pada saat ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita ini sudah disediakan segala sesuatu yang kita perlukan ada dan nyata diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir ketika berada dalam suatu kondisi apapun, baik kondisi itu di dalam kondisi fisik atau kondisi kehidupan jiwa kita tidak perlu khawatir. Namun kekhawatiran ini sering membuat seseorang larut dalam kesedihan sehingga murung, karena akhirnya sukacita, damai sejahtera itu akan hilang. Nah, Tuhan ingatkan bagaimana kita kalau khawatir, kita harus kembali bahwa Tuhan menjamin di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan rasa khawatir itu hilang karena kita percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus pun berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus sudah menjamin supaya kita tidak khawatir. Dan disambung kembali, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
memelihara kamu. Jadi kita ini harus terbebas dari rasa khawatir, karena rasa khawatir itu adalah pilihan hidup. Karena kekhawatiran itu merupakan serangan. Bila serangan itu ada masuk di dalam kehidupan kita, kita harus melawan. Karena pilihan kita adalah pilihan untuk tidak dibelenggu oleh rasa khawatir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, di ayat yang pertama, hal yang pertama yang harus kita lakukan atau kita pelajari dalam ayat 6, yaitu 1, jangan khawatir tentang apapun juga. Di dalam ayat yang ke-6a, takut dan khawatir, jelas itu merupakan dosa. Karena takut dan khawatir itu merupakan ketidakpercayaan kepada Allah. Di samping itu, takut dan khawatir juga bertentangan dengan damai sejahtera. Karena orang yang takut dan khawatir, di dalam hatinya tidak ada yang namanya kedamaian. Supaya kita tidak takut dan khawatir, maka kita harus mengenal Allah secara benar. Khususnya kasih-Nya Allah kepada kita, kesetiaannya, kemahakuasaannya, kebijaksanaannya, kedaulatannya. Karena itu mari kita mengenal akan Allah yang benar, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu dari ayat 6 bagian A. Kemudian ayat 6 bagian B, kita akan di situ dikatakan berdoa dengan ucapan syukur. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kata tetapi di sini adalah kontradiksi dengan ayat 6a karena bagian sebelumnya. Oleh karena itu banyak berdoa membuat kita kuat untuk menghadapi masalah. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, hati kita, pikiran kita menjadi lemah sehingga semakin mudah kita ini dilanda dengan rasa khawatir. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia akan memelihara kamu. Ini adalah janji Tuhan. Mengapa kita harus khawatir? Kita lanjutkan di dalam ayat 6b. Di situ ada kata segala hal. Segala hal. Di sini menyatakan hal-hal baik, kecil maupun besar. Segala hal, semuanya. Bahkan di situ tidak hanya masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang besar pun itu Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut atau sungkan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah hal itu kecil atau hal itu besar? Sebetulnya hati kitalah yang tahu apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita. Maka dari itu dalam segala hal Tuhan sudah menjamin apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita tidak perlu khawatir. Kemudian ada di situ juga dikatakan keinginanmu. Keinginanmu itu juga sama dengan permintaan-permintaanmu. Kata ini bisa diartikan permintaan itu satu atau mungkin permintaan itu banyak. Jadi permintaan-permintaanmu. Di situ juga ada kata dengan ucapan syukur. Nah, orang yang banyak berdoa tentu harusnya di situ ada yang namanya ucapan syukur. Tetapi ada sebagian orang yang berdoa di situ hanya dengan keluh-keluhan, sungut-sungut, bahkan seakan-akan mereka punya alasan untuk menuduh bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini mari kita berdoa dengan ucapan syukur, seperti halnya dengan kemahakuasaan Allah bisa melenyapkan segala kekhawatiran kita. Yang berikutnya di ayat 7, di situ ada damai. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah beda dengan damai yang dibuat manusia. Karena damai yang dari Allah itu melampaui segala akal. Damai yang dari Allah melampaui segala akal ini tidak dimengerti khususnya oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu bisa diterima oleh
orang-orang yang menjadi milik Kristus di dalam kehidupannya. Di situ dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara itu menjaga. Jadi kalau kita mau melakukan ayat 6, pasti kita akan mendapatkan ayat 7. Dan khawatir itu harus terbebas di dalam kehidupan kita. Karena khawatir tidak boleh membelenggu di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita ini supaya tidak khawatir, melepaskan belenggu khawatir itu? Yang pertama adalah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah dan percaya penuh kepada Allah. Kekhawatiran itu merupakan celah iblis, sehingga kita harus melawan bahwa kita tidak boleh memberikan celah kepada iblis. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Kalau kita percaya kepada Allah, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Segala kekhawatiran kita tidak akan ada. Yang kedua, lawanlah kekhawatiran itu dengan iman yang teguh. Khawatir memang secara manusiawi, tetapi Tuhan menghendaki dengan iman yang teguh. Iman percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita, supaya hari-hari ini kita tetap memiliki iman yang teguh, supaya kita di dalam mengiring Tuhan tidak memiliki rasa khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir tidak boleh membelenggu kita, tidak boleh membelenggu hidup kita, supaya hati kita menjadi damai. Sekali lagi, kita tidak boleh terbelenggu oleh rasa khawatir. Kita harus melawannya dengan percaya penuh akan kuasa Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari hari ini kita memasuki segala pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membebaskan belenggu khawatir itu dari hidup kita. Karena kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Selamat menapaki hari ini dengan membebaskan segala kekhawatiran yang kita miliki. Kita serahkan kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki otoritas di dalam kehidupan ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, karena Ia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami selaku manusia sering merasakan khawatir. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih waktu ini Tuhan, Engkau menguatkan hati kami, Engkau menguatkan roh kami untuk senantiasa melawan rasa khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki otoritas di dalam kehidupan kami. Kami harus memiliki Tuhan keyakinan itu. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati yang menjadi aktivitas hari ini Tuhan, di dalam Engkau pasti kami akan mendapatkan keberhasilan. Berkati bangsa dan negara kami, Engkau punya acara, Engkau punya rencana atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami merasakan damai dan sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.